Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninggia Arman dengan nomor BP 210109276 dari kelas MI1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi Windows Vista. Tujuan pembelajarannya adalah agar dapat mengetahui sejarah Windows Vista dan agar dapat mengoperasikan Windows Vista. Teori singkat, Windows Vista adalah sistem operasi berbasis grafis dari Microsoft yang digunakan pada komputer pribadi atau PC, baik untuk pengguna rumahan maupun bisnis, pada komputer, laptop, maupun media center. Sebelum diumumkan dengan nama Windows Vista pada 22 Juli 2005, sistem operasi ini lebih dikenal dengan codename Longhorn, berasal dari nama Longhorn Saloon, sebuah bar terkenal di Whistler, British Columbia, Kanada. Microsoft meluncurkan Windows Vista pada 8 November 2006 untuk pengguna bisnis dan 30 Januari 2007 untuk pengguna rumahan. Dengan demikian, peluncuran Windows Vista ini berjarak lebih dari 5 tahun sejak peluncuran Windows XP pada 25 Oktober 2001. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini yang pertama, komputer atau PC, VirtualBox, ISO Windows Vista. Langkah kerja. Yang pertama, buka aplikasi Oracle PM VirtualBox, lalu pilih New, kemudian muncul tampilan Print, isikan name, type, dan version dengan Windows Vista, lalu klik Next. Pada tahap memory size, masukkan ukuran. Di sini kita akan menggunakan ukuran 1024 MB, lalu klik Next. Di tahap hard disk, pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Di tahap hard disk, file type, pilih VDI, VirtualBox Disk Image, lalu klik Next. Pada tahap selanjutnya, yaitu Storage on Physical Hard Disk, pilih Dynamically Allocated, dan klik Next. Kemudian di tahap File Location and Size, biarkan saja settingnya default. Nama Windows Vista, ukuran hard disk yang digunakan adalah 25 GB. Lalu klik Create. Setelah itu, klik Setting, pilih Storage, klik Empty yang berada di controller, kemudian klik Choose a Disk File. Setelah itu, masukkan file ISO Windows Vista, lalu klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu klik Start. Tunggu hingga proses loading selesai. Kemudian proses bootingnya akan dimulai. Pilih bahasa penginstalan, waktu, dan keyboard. Untuk time and currency format, pilih Indonesia. Lalu klik Next. Lalu klik Install Now untuk melakukan penginstalan. Tunggu hingga selesai. Kemudian masukkan produk key. Produk yang saya gunakan adalah untuk Windows Vista Starter. Klik centang pada box I accept the license. Kemudian klik Next. Pilih type penginstalan dan klik Custom. Klik pada Disk No Unallocated and Size. Lalu klik Next. Tunggu hingga proses installing selesai. Waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 15 hingga 30 menit. Setelah tampilan seperti ini, kita bebas mengetikkan nama atau username dan password yang kita inginkan. Kita juga bisa memilih gambar yang tersedia untuk username kita. Kalau sudah selesai, klik Next. Pada tahap ini, kita bisa memulai PC terserah dengan pilihan kita, dan kita bisa pilih background di desktop kita nanti. Kalau sudah, klik Next. Selanjutnya, klik Use Recommend Setting, atur waktu dan tanggal yang sesuai dengan lokasi saat ini, dan klik Next. Pilih lokasi komputer saat ini, klik Home jika terhubung dengan jaringan rumah, atau klik Public Location jika berada di lokasi umum. Kemudian klik Start. Tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah muncul jendela seperti ini, berarti Windows Vista sudah siap digunakan. Kita bisa klik Show More Details untuk melihat spek Windows kita. Kalau sudah klik Close yang terletak di pojok kanan, jika ingin melihat kapasitas hard disk, kita klik tombol Start di pojok kiri, lalu klik Komputer. Di sini akan nampak dari 24,9 GB yang dialokasikan, tersedia 18 GB-an. Kalau sudah, klik Close. Jika ingin men-shutdown-kan Windows Vista, ini caranya sangat mudah, yaitu klik Close di pojok kanan, pilih Power Off the Machine, dan klik OK, dan selesai. Hasil pengujian. Ini adalah hal yang pertama. Kemudian pengujian yang kedua untuk pemberian nama. Kemudian untuk memberikan memory size pada tahap hard disk, dan file type, storage physical hard disk, file location and size. Setelah itu, kemudian untuk memasukkan pada bagian empty, kita masukkan ISO Windows Vista. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik Start, dan kemudian terjadi loading, booting beberapa saat, pemilihan bahasa, waktu, dan keyboard. Klik Install Now,
proses menunggu, lalu kemudian kita masukkan produksi, kemudian klik accept the license terms. Untuk tipe instalasinya Storm, kemudian klik Dixno Unlimited Space, dan klik Next. Proses instalasinya kita tunggu. Ini adalah tampilan untuk pemberian nama, kemudian username, password, serta gambarnya. Kemudian ini tampilan untuk pemberian nama PC, kemudian klik Next. Ini adalah untuk proteksi Windows otomatis, pilih Use Recommended Setting, pengaturan waktu, pilih GMT plus 7, Bangkok, Hanoi, dan Indonesia. Untuk lokasi komputer, public location, kemudian set start, tunggu lagi. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik show more details untuk mengetahui spek Windows. Kemudian klik X jika sudah. Untuk mengetahui ukuran hard disk, kita bisa klik start lalu pilih komputer. Nah, ini adalah hard disk yang terpakai. Dapat pada bagian komputer. Jika sudah klik X. Untuk mematikan, untuk men-shutdownkan Windows Vista. Dan selesai. Pembahasan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan Windows Vista. Microsoft pertama kalinya mengumumkan Longhorn pada bulan Juli 2001. Bahkan sebelum peluncuran Windows XP pada bulan Oktober tahun yang sama, pada awalnya Longhorn diharapkan untuk mulai dijual pada kisaran tahun 2003 sebagai batu loncatan di antara Windows XP dan Blackcomb. Sekarang dikenal sebagai Windows 7. Secara bertahap, Longhorn nyatanya dibangun dengan banyak fitur-fitur dan teknologi baru dari Blackcomb, sehingga tanggal peluncurannya pun berkali-kali diundur. Microsoft kemudian mengumumkan pada 27 Agustus 2004 bahwa perusahaan ini melakukan perubahan yang signifikan. Pembangunan Longhorn yang diulang kembali dan didasarkan pada basis program Windows Server 2003 rilis Candidate SP1. Beberapa fitur yang sebelumnya diumumkan seperti WinFS pun dibatalkan. Setelah Longhorn dinamai menjadi Windows Vista, sebuah uji beta program dimulai, melibatkan ratusan ribu sukarelawan dari perusahaan. Pada September 2005, Microsoft pun meluncurkan Community Technology Preview atau CTP secara reguler bagi para penguji beta. Rilis yang pertama adalah Build 5219 didistribusikan bagi undangan yang hadir pada Microsoft Professional Developer Conference atau PDC 2005 dan juga dirilis bagi para penguji Microsoft Beta dan para pelanggan MSDN. Dalam CTP berikutnya, Windows telah memperkenalkan banyak rencana-rencana fitur untuk produk finalnya sejumlah perusahaan untuk antarmuka pengguna yang didasarkan dari usulan balik dari para penguji beta. Windows Vista dianggaplah memiliki fitur yang lengkap dengan peluncuran Build 5308 CRT yang dirilis pada 22 Februari 2006. Pekerjaan yang menunggu para programmer Microsoft hingga tanggal akan dirilisnya versi final nanti cenderung difokuskan pada stabilitas, kinerja, kompatibilitas, aplikasi dan driver, serta dokumentasi. James Alchin dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa tidak akan ada versi rilis candidate atau RC seperti yang dilakukan pada versi-versi Windows sebelumnya. Microsoft sebaliknya hanya akan mengirimkan CTP hingga produk tersebut siap dipasarkan. Hanya saja dalam peluncuran Windows Vista Beta 2 bagi para penguji pada 23 Mei 2006 dan untuk umum pada 7 Juni 2006 melalui Microsoft Customer Preview, program bisa diunduh langsung maupun dengan memesan DVD. Microsoft memberikan petunjuk bahwa akan ada rilis kandidat untuk Windows Vista dengan menjanjikan sebuah rilis kandidat 1 DVD kit untuk memesan DVD Beta 2. Dalam roadmap, Microsoft tampaknya rencana untuk tanggal rilis kepabrikan adalah pada atau sebelum 25 Oktober 2006. Yang kedua, fitur Windows Vista. Fitur Windows Vista yang pertama yaitu fitur end user. Adanya penambahan fitur baru seperti Windows AM. Windows AM dikenal dengan Aeroglass, menambahkan dukungan untuk grafik 3D yang dikenal sebagai Flip 3D, jendela transparan, animasi, dan efek visual lainnya.
Penambahan fitur lain yakni Windows Shell, fasilitas pencarian Quick Search, Windows Sidebar, Internet Explorer 7+, Windows Media Player 11, Windows Media Center, Windows Live Show, User Account Control, Windows Firewall with Advanced Security, Windows Defender, Windows Mail, Windows Update, Parental Control, Windows Slideshow, Speech Recognition, New Fonts, Games, Windows Calendar, Windows Photo Gallery, Windows DVD Maker, Windows Collaboration Superpage, Ready Boot, Ready Drive, Touchscreen, Problem Report, and Solution Virtual Folder. Fitur yang kedua itu teknologi inti. Windows Vista dimaksudkan untuk meluncurkan sebagai produk berbasis teknologi, sebagai sistem yang solid yang mencakup teknologi baru tingkat tinggi. Yang ketiga, teknologi bagi developer. Pembangunan API atau Application Program Interface baru signifikan di dalam inti sistem operasi, khususnya dalam penambahan Net Framework, pembangunan benar-benar baru bagi arsitektur audio, jaringan, percetakan atau print, dan antarmuka video, perubahan besar dalam infrastruktur keamanan, peningkatan bagi instalasi program aplikasi atau Click Once, dan Windows Installer 4.0, model baru untuk device driver, Windows Driver Foundation, transactional NTFS, serta pembaruan besar-besaran bagi banyak sistem inti seperti Wilogon dan CIPE. Yang keempat, fitur XP yang dihilangkan. Beberapa fitur dan komponen Windows XP yang digantikan maupun dihilangkan dari Windows Vista seperti penghilangan Windows Messenger dan MSN Explorer, dan penggantian Net Meeting dengan Windows Collaboration. Tidak adanya Tem, Luna, Windows X. Yang ketiga, kita akan masuk pada versi Windows Vista. Yang pertama, Windows Vista Starter, mirip seperti Windows XP Starter Edition. Edisi ini masih berteknologi 32 bit. Edisi ini dibatasi untuk area lokal, terutama sebagai alternatif legal ketimbang pengguna kopi bajakan. Pengguna edisi ini akan sangat dibatasi pemakainya, misalnya hanya untuk bisa memakai 3 program sekaligus dalam satu waktu. Perbatasan koneksi jaringan dan physical memory dibatasi hanya hingga 256 MB. Yang kedua, Windows Vista Home Basic. Seperti Windows XP Home Edition dengan teknologi 64 bit, fiturnya juga bertambah banyak, tapi tidak sebanyak edisi yang lain. Home Basic ditujukan bagi pengguna rumahan yang tidak memerlukan fasilitas lebih tinggi. Tema Aero Glass dengan efek transparan juga tidak akan termasuk dalam edisi ini. Home Basic hanya mendukung hingga 8 GB physical memory. Yang ketiga, Windows Vista Home Premium. Didasari Windows Vista Home Basic, edisi ini memiliki tambahan dukungan fitur-fitur lebih tinggi yang ditujukan segmen pengguna rumahan seperti dukungan HDTV dan pembaruan menu DVD. Tambahan lainnya adalah game yang lebih banyak, dukungan untuk komputer tablet dan mobile, sistem enkripsi file, serta aplikasi manajemen foto. Edisi ini mirip dengan Windows XP Media Center Edition dan Tablet PC Edition. Home Premium mendukung hingga 16 GB physical memory. Yang keempat, Windows Vista Business. Sebanding dengan Windows XP Professional dan ditujukan untuk pengguna bisnis, fitur Media Center yang ada di Home Premium tidak dimasukkan dalam edisi ini, tapi memiliki fasilitas HS Web Server, dukungan facsimile, Office Files, dukungan dual physical processor, remote desktop, kolaborasi P2P, dan mampu menangani hingga 128 GB memori. Aktivasi produk tidak diperlukan untuk edisi ini. Yang kelima, Windows Vista Enterprise. Edisi ini ditujukan untuk segmen enterprise dan merupakan edisi tingkat tinggi dari edisi bisnis. Fitur-fitur tambahan diantaranya adalah versi sesi tunggal dari Virtual PC, dukungan antarmuka multibahasa, BitLocker Drive, Encryption, dan dukungan untuk aplikasi Unix. Edisi ini tidak akan tersedia melalui saluran berita ataupun OM, melainkan melalui Microsoft Server Assurance. Yang keenam, Windows Vista Ultimate. Edisi ini menggabungkan seluruh fitur-fitur Home Premium dan Enterprise. Dalam edisi ini juga ditambahkan dukungan pembuatan podcast yang dialih bahasakan oleh Microsoft menjadi broadcasting, program peningkatan kinerja game atau WinSat, fasilitas DVD ripping, dan layanan online khusus untuk media yang dapat diunduh.
serta opsi layanan pelanggan tambahan lainnya. Edisi Ultimate ditujukan sebagai edisi Vista yang paling impresif, ditujukan bagi para pengguna high-end, pemain game, para profesional multimedia, serta para pecandu PC, seperti edisi bisnis dan enterprise. Aktivasi produk juga tidak diperlukan. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang spesifikasi minimum untuk instalasi Windows Vista. Prosesornya 800 MHz atau 1 GHz atau dual core untuk rekomendasi. RAM-nya 512 atau 1 GB rekomendasinya. GPU mendukung DirectX 9, GPU memori 64 MB RAM atau 128 MB RAM untuk rekomendasi. High disk space-nya 15 GB, VGA 800 x 600 dan CD-ROM. Lama waktu untuk instalasi Windows Vista berkisar sekitar 15 sampai 30 menit. Dari semua materi tersebut, kesimpulannya adalah VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai sistem operasi MS Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi MS Windows. Windows Vista merupakan keluaran terbaru dari Microsoft yang fitur-fiturnya terlengkap dan termudah atau praktis. Dengan berbagai fitur yang disediakan, kita dapat merasa lebih praktis dan tampilan pada komputer jadi lebih bagus. Walaupun fitur yang ditawarkan lebih canggih, akan tetapi penggunaan pun juga sangat mudah karena tidak jauh berbeda dengan Windows XP. Dari Windows Vista Starter Edition ini memang dibuat untuk para pemula yang dibuat Microsoft terhadap Vista. Adalah sistem operasi yang sangat baru dan menggunakan teknologi khayalan untuk menyediakan keserasian terhadap hardware dan software yang akan digunakan belakangan. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang sistem operasi Windows Vista. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.